Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Di materi kali ini kita akan membahas tentang 4 akhlak terpuji, yaitu syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Dengan kita mempelajari 4 akhlak tersebut, kita akan mengetahui artinya, ciri-cirinya, dan manfaatnya. Apa sih akhlak itu? Akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia ini. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan tergantung kepada akhlaknya. Apabila manusia mempunyai akhlak yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, niscaya kehidupan di dunia ini akan menjadi baik. Akhlak terpuji yang pertama yaitu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur ada 3, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Apa sih bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersyukur dengan lisan yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur dengan kalimat hamdalah. Dan yang terakhir bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat bersyukur yaitu membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi dirinya dan orang sekitarnya. Akhlak terpuji yang kedua yaitu qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi, qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Selanjutnya yaitu keutamaan qanaah. Dengan mempunyai sifat qanaah, jiwa seseorang akan stabil karena ia mampu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Akhlak terpuji selanjutnya yaitu ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sabar menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri. Maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsunya yang ada dalam diri manusia. Dalam upaya tersebut manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Yang kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsunya, ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Yang ketiga, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah. Karena besarnya dorongan nafsu, meskipun demikian, bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar atas dorongan nafsunya tersebut. Sabar juga diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah membutuhkan kesabaran, sabar untuk memulai dan sabar untuk melaksanakannya. Banyak di antara kita yang kurang sabar dalam melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam benak kita, mungkin kita menganggap bahwa maksiat adalah sesuatu yang indah, nikmat, dan mengasyikkan. Judi dianggap akan membuat seorang kaya raya. Mencuri merupakan cara yang praktis untuk mencari harta. Mabuk-mabukan adalah suatu yang membanggakan dan lain sebagainya. Semua anggapan tersebut ternyata bisikan setan yang dihembuskan lewat benak. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Dalam hidup ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu bahagia atau sengsara, senang atau susah, berhasil atau gagal. Tidak mungkin kita akan bahagia atau senang terus-menerus. Ada kalanya kita sedikit sengsara, susah, atau pernah mengalami gagal. Semua itu harus kita hadapi dengan sikap yang benar. Jika kita sedang bahagia, senang, dan berhasil, maka kita harus bersyukur dan mengingat Allah.
Selanjutnya, keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar yang pertama adalah orang yang bersabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Yang kedua, orang yang sabar akan dicintai Allah dan sebaliknya. Orang yang tidak sabar tidak dicintai. Yang ketiga, orang yang sabar akan tenang. Karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.